Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk kita semua. Oke, hari ini kembali lagi kita akan melaksanakan pembelajaran daring Bahasa Indonesia, yaitu materi teks negosiasi. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk hari ini materi kita itu adalah teks negosiasi, dan minggu awal itu kalian juga sudah menjawab terkait dengan tentang materi yang Ibu sajikan hari ini ya. Jadi hari ini kita akan pelajari tentang struktur dan unsur kebahasaan teks negosiasi. Namun sebelum itu silakan perhatikan gambar berikut, gambar yang Ibu tayangkan. Oke, kalian sudah melihatnya. Itu menurut kalian kegiatan apa sih yang dilakukan oleh para pedagang dan pembeli tersebut? Kira-kira kegiatan apa? Adakah yang beranggapan itu sedang berbelanja? Iya, benar. Kemudian berjualan atau sedang melakukan negosiasi? Oke, semua benar ya. Jadi itu adalah kegiatan yang sedang dilakukan, itu adalah melakukan kegiatan negosiasi. Kemudian minggu lalu juga kalian ada yang menjawab apakah kalian pernah melakukan sebuah penawaran, ada yang menjawab iya. Kemudian di mana? Kemudian ada yang jawabannya di pasar, kemudian juga ada yang menjawab di rumah. Ya, bagus sekali ya. Nah, lalu apa itu negosiasi? Nah, ada kata negosiasi, ada kata proses dan tawar menawar. Nego itu adalah tawar menawar ya. Sehingga ketika kalian melakukan sebuah tawar menawar, itu tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan. Jadi teks negosiasi itu adalah teks yang berisi proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencari kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lain. Itulah yang disebut dengan teks negosiasi. Nah, unsur dalam negosiasi ada unsur-unsur pembangunnya ya. Yang pertama itu adalah partisipan. Jadi partisipan itu adalah orang yang ikut dalam proses tawar menawar itu. Kemudian adanya perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak, ya jelas ya. Kemudian ada yang pihak satu ada yang sebagai berkepentingan untuk menjual barang, yang satu adalah berkepentingan untuk membeli barang. Kemudian ada pengajuan dan ada penawaran. Yang terakhir adanya kesepakatan. Ketika sudah cocok, sudah deal, itulah tujuan dari negosiasi. Nah, struktur teks negosiasi. Yang pertama itu ada orientasi. Orientasi itu adalah pembuka atau awalan dari percakapan sebuah negosiasi. Biasanya itu berupa kata salam, sapa, mari Bu. Contohnya misalnya, mari Bu, masuk, silakan mampir ke toko saya. Kemudian ada pengajuan, di mana pengajuan ini pihak yang ingin pihak pembeli itu menanyakan suatu barang, itu disebut dengan pengajuan. Kemudian ada pemenuhan. Nah, pemenuhan ini dari pihak pedagang. Ketika tadi ada pengajuannya, pemenuhannya misalnya, ya Bu, misalnya ada yang menanyakan apakah ada jaket kulit, kemudian pemenuhannya, ya ada, silakan dilihat, itu misalnya. Nah, ketika sudah ada barangnya, sudah ada pemenuhan, mohon maaf ini kurang, jadi ada penawaran, lagi satu struktur ya.
ada penawaran. Ketika sudah ada barang, lalu kita akan melakukan sebuah negosiasi atau penawaran. Setelah ada penawaran atau negosiasi, barulah ada persetujuan. Setuju dari misalnya dealnya harganya misalnya 75.000. Itu berarti sudah ada persetujuan atau kesepakatan. Kemudian terakhir itu ada penutup, misalnya ada ucapan terima kasih. Ya, itu disebut dengan penutupnya. Oke, silakan kalian baca teks negosiasi berikut. Ini adalah salah satu contoh negosiasi. Nah, kemudian tugas kalian sekarang coba perhatikan terkait dengan struktur berikut. Sudah dibaca, silakan dibaca dulu. Itu ada pembeli dan penjual. Ini adalah pembeli menanyakan buah mangga harum manis. Ya, ini adalah melakukan sebuah negosiasi ini ya. Jadi pertama dia menanyakan apakah ada mangga harum manis, kemudian harganya berapa, kemudian barangnya bagus atau tidak. Ini adalah proses negosiasi. Sudah dibaca? Nah, caranya menganalisis itu adalah ada di tampilan sebagai berikut. Ini adalah hasil analisis yang tadi ya. Nah, di sini yang pertama itu orientasi. Di sini menunjukkan bahwa di sana di slide, mohon maaf, di slide orientasi itu menunjukkan pembukaan atau awalan dari percakapan ini adalah menanyakan apakah ada mangga harum manis, Bang. Itu kemudian ada langsung penjual mengatakan ada, Bu. Kemudian pengajuannya itu langsung mengajukan apakah boleh kurang. Kemudian penawarannya itu adalah di sana ada penawarannya, analisisnya itu adalah kalimat ini belum boleh, Bu. Buahnya bagus loh, ini bukan karipitan. Ini salah tulis itu ya. Matang pohon, sak pohon boleh. Kemudian pengajuannya kembali, ya Bang, tapi harganya boleh kurang kan lagi musim Bang. Jadi di sini ada sebuah pengajuan kembali. Kemudian belum boleh Bu, 28.000 ya Bu, biar saya dapat untung Bu. Itu adalah proses menawar kembali. Kemudian pengajuan kembali, baiklah tapi saya boleh milih sendiri kan Bang. Kemudian ada penawaran kembali, asal jangan pilih yang besar-besar Bu, nanti saya bisa rugi. Nah, terjadilah di akhir itu dari teks negosiasi yang tadi itu adalah persetujuannya ini ya. Ya Bang, yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Itu dari sama-sama menguntungkan ya. Dari pembeli inginnya tidak mendapatkan mangga yang busuk, kemudian dari penjual juga memberikan kesepakatan bahwa saya jamin Bu, kalau ada yang busuk boleh ditukarkan. Kemudian pembeli, baiklah saya ambil 3 kilo ya Bang. Nah, itu sudah terjadi kesepakatan, yaitu saya ambil 3 kilo ya Bang. Nah, itu adalah hasil analisis, cara menganalisis struktur teks negosiasi. Baiklah, sekian video singkat untuk pembelajaran daring hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Untuk tugas silakan kalian simak, kalian lihat di Google Classroom ya. Di sana ada tugas kalian. Dan jika tidak paham, nanti kalian bisa akan tanyakan kembali. Ya, terima kasih dan Ibu tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om.